Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Nah, ibadah kita hari ini akan bersama-sama dengan lause-lause sekolah minggu dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, Jakarta. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita mengikuti ibadah, perhatikan ya beberapa hal supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik dan tertib. Selamat beribadah. Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lause. Iya. Aduh, Lause. Selamat pagi, Lause Sento. Pagi ya, ngantuk Ya, nih. kelihatannya ngantuk ya. Iya, ngantuk nih. Lause, kalau mau ibadah, jangan ngantuk-ngantuk. Semangat dari pagi. Kalau sudah bangun pagi tuh, mandi, sarapan supaya tidak lapar. Nah, cari tempat yang nyaman, kita beribadah kepada Tuhan. Pakaian yang rapi, siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Oke, Lause? Oke, langsung siap, langsung. Sekarang kita mau ajak adik-adik yang di rumah, kita mau kebaktian sekolah minggu. Yuk adik-adik, masuklah ke ruangan yang nyaman, tidak ada gangguan. Siapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Tuhan rindu, kita datang ke hadapannya. Kita angkat satu lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik di rumah berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Mari Dia. kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di sekolah kami, tapi Tuhan izinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan ampuni segala dosa kami, siapkan hati kami untuk layak datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, kami juga siapkan hati untuk dibentuk dengan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik, sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Hanya Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Laseli punya jagoan nggak? Jagoan. Saya punya loh jagoan Saya juga punya. Tahu nggak Laseli jagoan Siapa? saya siapa? Jagoan saya Superman. Superman? Iya, Superman, dia bisa terbang. Terus dia banyak menolong orang. Dia kuat loh. Mengalahkan orang jahat. Lause, Superman itu bisa terbang. Bukan Iya. bohong. Superman itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya ada di dalam komik, di dalam film. Pura-pura saja. Gitu ya? Bukan jagoan itu. Terus? Jagoan sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya. Jagoannya gimana coba sebutin langsung. Tuhan Yesus itu penolong hidup kita. Dia yang menguasai alam semesta ini. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, adik-adik kan di rumah. Superman itu adalah jagoan yang pura-pura, tidak ada sebenarnya.
Jangan sesekali meniru Superman bisa terbang, bisa menjatuhkan diri dari tempat ketinggian. Jangan, itu bahaya anak-anak ya. Itu pura-pura. Jagoan hidup kita yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Dengan kuasa Tuhan, yang sakit bisa disembuhkan. Yang buta bisa melihat. Yang lumpuh bisa berjalan, bisa melompat. Ada lagunya Lause. Oh ya. Kita ajak adik-adik kita nyanyi Hompila Hompimpa. Oke, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk berdiri semua. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup. Dia jagoan hidupku. Dia jagoan hidup. Dia jagoan hidupku. Dia jagoan hidupku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu apa Los Lili? Firman Tuhan Ku dengar. Iya, ku betul. tanam di hatiku. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbunga lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Biar ini permohonan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur
Oke adik-adik, kita akan berdoa. Kita meminta supaya Tuhan menuntun kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh menegur kami. Firman Tuhan boleh menguatkan kami. Firman Tuhan boleh mengajar kami, menuntun kepada kebenaran. Karena kami tahu Engkau, firman-Mu Tuhan adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh. Ada apa, Memeh? Aduh, Sakit. kenapa kamu jadi luka seperti ini? Maaf, tadi aku lari-lari, kurang hati-hati. Oh, kalau gitu Lause ambilin itu ya, obat dulu ya. Aduh, di mana ya? Waduh, kamu sih kurang hati-hati. Lause kasih obat merah dulu. Lalu Lause kasih plester dulu ya. Ya Lause. Aduh, kamu harus hati-hati. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah deh. Terima kasih ya Lause. Kamu harus selalu hati-hati ya, Meme. Koko Iya. sama mamamu di mana? Di rumah Lause. Kalau gitu, Lause anterin kamu pulang ya. Yuk. Pulang ke rumah. Ayo berdiri, Lause bawa kamu. Bisa gak berdiri? Atau Lause gendong? Enggak Lause, enggak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Ya udah, ayo Lause gandeng, kita jalan. Aduh. Tuh pasti pincang deh kamu deh jadinya. Iya, tapi enggak apa-apa. Hihi. Aduh, sakit sekali. Sudah berhari-hari sakit, tidak membaik juga. Padahal sudah makan makanan yang sehat, sudah minum obat, tapi kok badan bukannya sembuh ya, malah terasa semakin sakit. Mei, kemana itu anak? Dipanggil, kok nggak menyahut? Bukannya segera datang ke sini. Aduh, sakit sekali. Kok nangis lagi? Kenapa? Kakimu tambah sakit? Malah makin keras. Ada apa? Lause, Iya. Meme sedih sekali. Kalau Mama batuk-batuk dan mengeluh sakit sekali. Meme takut. Mama kenapa-kenapa. Loh, kita kan punya Tuhan Yesus, Meme. Tuhan Yesus bisa sembuhkan Mama Meme. Bisa dong. Meme mau tahu nggak bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang bisa menolong setiap kita dan juga menyembuhkan mamanya Meme.
Wah, Meme mau tahu Lause. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, di sana diceritakan bagaimana Bapak Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, Bapak Petrus sama Bapak Yohanes mereka biasa pergi ke Bait Allah. Bait Allah adalah tempat orang-orang Yahudi untuk beribadah. Mereka berdoa, mereka memberi persembahan di sana. Nah, seperti ini Bait Allah itu. Nah, di sana yang pergi ke Bait Allah banyak orang. Orang Yahudi itu setiap hari mereka berdoa 3 kali dalam sehari. Pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang sedang dibopong oleh teman-temannya. Kenapa dia? Coba kita lihat sama-sama. Wah, ternyata dia tidak bisa berjalan. Makanya teman-temannya mengangkat dia, membopong dia, menolong dia supaya dia bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pagi-pagi itu orang ini dibawa ke Bait Allah. Tapi dia bukannya masuk ke Bait Allah untuk berdoa, tapi dia ditaruh di pintu gerbang Bait Allah. Nah, orang ini itu tidak bisa berjalan, dia lumpuh. Karena dia tidak bisa bekerja dan tidak ada orang yang mau memberikan pekerjaan kepada dia, makanya dia ada di pintu gerbang. Dia meminta-minta kepada orang lain supaya dia dapat uang, lalu uangnya bisa untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Nah, adik-adik, pada waktu itu jam 3 sore Bapak Petrus sama Bapak Yohanes pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Nah, Bapak Petrus sama Bapak Yohanes lewat di pintu gerbang indah dari Bait Allah itu. Lalu bapak yang sakit lumpuh itu, yang jadi pengemis itu, langsung dia ekspresinya senang. Nah, ada orang nih yang bisa aku mintai uang. Lalu dia bilang, "Pak, aku minta dong uang untuk aku." Lalu Bapak Petrus sama Bapak Yohanes melihat kepada orang yang sakit lumpuh itu. Bapak Petrus berusaha, dia merogoh sakunya, tapi ya gak ada uang. Saku satunya lagi gak ada uang juga. Dia bilang Bapak Petrus, "Aku tidak punya uang." Tuh, kalau Lause punya uang loh. Tuh, Lause punya uang. Wah, banyak deh uangnya Lause deh ya. Nah, tapi Bapak Petrus waktu itu dia bilang, "Emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak punya uang emas, tidak punya uang perak. Tidak ada apapun dari diriku yang bisa aku berikan kepadamu." Mendengar itu, bapak yang sakit lumpuh itu dia jadi sedih. Dia jadi kecewa. Ya, aku tidak akan mendapatkan apa-apa dari bapak dua ini. Tapi adik-adik, jangan sedih dulu, jangan kecewa dulu. Bapak Petrus mengatakan, "Apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Meme tahu nggak apa yang dipunyai oleh Bapak Petrus? Tahu, aku tahu.
Apa coba? Obat. Bukan itu yang dipunyai Bapak Petrus yang mau diberikan kepada Bapak yang sakit lumpuh itu. Paling makanan. Bukan juga. Adik-adik tahu nggak apa yang akan diberikan Bapak Petrus kepada orang yang sakit lumpuh tadi? Nah, adik-adik, tiba-tiba Bapak Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi? Ajaib loh, Meme. Ajaib loh, adik-adik. Nah, adik-adik, orang yang sakit lumpuh itu lalu bisa berdiri, kedua kakinya sembuh. Dia bisa berjalan, dia bisa lari, dia bisa lompat-lompat. Nah, Bapak yang sakit lumpuh itu dia bersukacita dan memuji Tuhan. Lalu dia mengikuti Bapak Petrus dan Bapak Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Nah, sesampainya di dalam bait Allah, orang-orang yang ada di dalam bait Allah menjadi heran, takjub atas mukjizat yang terjadi kepada Bapak yang sakit lumpuh ini. Kenapa? Karena selama ini mereka melihat Bapak yang sakit lumpuh itu tidak bisa berjalan. Dia selalu ditolong, dibawa oleh teman-temannya, lalu ditaruh di depan gerbang bait Allah. Terus dia gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Hari itu mereka melihat Bapak yang sakit lumpuh itu bisa ada di dalam bait Allah tanpa pertolongan orang lain. Wah, hebat ya Bapak Petrus bisa menyembuhkan orang. Meme jangan salah konsep. Yang menyembuhkan orang sakit lumpuh itu bukan Bapak Petrus, tapi kuasa dari Tuhan Yesus. Kok bisa? Bisa dong. Nih, Meme ingat nggak? Adik-adik ingat nggak cerita lause-lause di minggu-minggu yang lalu? Nah, ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk mereka mengabarkan Injil. Mereka harus bercerita tentang keselamatan Tuhan kepada banyak orang sampai ke seluruh dunia. Nah, waktu murid-murid melakukan perintah Tuhan Yesus berjanji akan menyertai murid-murid dan juga memberikan kuasanya. Nah, salah satu kuasanya adalah bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi Tuhan Yesus juga yang memberikan kemampuan kepada dokter, perawat, suster untuk bisa menolong dan menyembuhkan orang sakit. Iya, Termasuk sakit corona ya Lause. betul sekali. Meme mendengar cerita mama, papa dan lihat dari video banyak orang yang juga sembuh dari sakit corona ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan kepada orang-orang yang meneliti virus corona supaya menemukan obat yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit corona. Iya, betul. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan mamaku yang sedang sakit. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini kamu sehat? Kita bersyukur kalau hari ini adik-adik masih sehat. Diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan adik-adik bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, walaupun
Sekarang ini kegiatan adik-adik, aktivitas adik-adik dibatasi. Harus semuanya dari rumah. Adik-adik belum bisa pergi sekolah, adik-adik belum bisa bermain di luar, adik-adik belum bisa melakukan segala aktivitas di luar yang menyenangkan adik-adik. Adik-adik, apakah hari ini ada juga dari antara kamu yang sedang sakit? Mungkin ada yang sakit demam, batuk, pilek, atau badannya kurang enak. Atau ada juga adik-adik yang sakit berat. Atau keluarga adik-adik ada juga yang sedang sakit. Mungkin oma, opa, mama, papa, koko, cece, dede. Atau ada orang yang kamu kenal yang sedang sakit saat ini. Mungkin seperti yang terjadi sekarang ini, ada yang kena virus corona. Nah, adik-adik, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang bisa menolong, yang bisa menyembuhkan daripada adik-adik, keluarga, ataupun orang-orang yang kalian kenal. Nah, Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 yang sudah dibacakan oleh kakak-kakakmu dari Paulus dan Yohanes sungguh menguatkan kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dia juga bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Seperti Tuhan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu. Selain itu, kita juga bisa melakukan hal yang lain. Yuk, lihat sekitarmu. Apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kamu bisa berikan, atau kamu bisa menolong apa kepada orang-orang sekitarmu. Nah, kamu bisa mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Yakobus 5 ayat 16b di sana mengatakan, doa orang benar jika didoakan akan besar kuasanya. Nah, selain kamu bisa mendoakan orang-orang yang sakit, kamu juga bisa memberi perhatian. Kamu bisa menelpon mereka, menanyakan kabarnya, menguatkan mereka, atau adik-adik juga bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sedang kesulitan saat ini. Nah, Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada murid-murid untuk menyembuhkan. Kita bisa berdoa, kita bisa menolong orang lain di saat sekarang ini. Oke? Sekarang kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan, kami juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami terus kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan. Inilah kami ya Tuhan, berkati untuk setiap orang yang hari ini
yang sekarang-sekarang ini sedang kesusahan, baik oleh sakit penyakit, baik oleh karena mereka tidak memiliki makanan atau apapun ya Tuhan. Bila tangan kuasa Tuhan boleh memberkati mereka, menolong mereka, dan melalui setiap kami anak-anak Tuhan, Tuhan kami juga mau menolong mereka. Kami berdoa untuk tenaga medis, biarlah Tuhan boleh pakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa untuk orang-orang di Indonesia ya Tuhan, biarlah mereka boleh mentaati akan peraturan yang ada di negara kami. Sehingga kami boleh terbebas dari corona ini. Ini kami Tuhan, berkati 1 minggu ke depan, biarlah kasih, penyertaan, pertolongan, penjagaan Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai sekian cerita kebaktian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan berkati. God bless you.